Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis peran fisika kuantum dalam teknologi semikonduktor dan dampak ekonomi bagi masyarakat. Di sini saya Bunga Angeli dengan NIM 240801039 sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Indah Unike Pandiangan dengan NIM 240801007. Perkenalkan, nama saya Rahel Gita Bersirai dengan NIM 240801019. Perkenalkan, nama saya Nomi Rontan Bansyantar dengan NIM 240801045. Perkenalkan, nama saya Zahra Jupita dengan NIM 240801047. Pada slide kedua itu ada daftar isi, di mana isinya seperti ini. Lalu di slide selanjutnya ada abstrak, yaitu di mana fisika kuantum merupakan cabang fisika modern yang menjadi dasar pengembangan teknologi semikonduktor. Konsep kuantitisasi energi, pita energi, dan perilaku elektron dalam bahan padat berperan penting dalam kinerja perangkat elektronik seperti transistor dan chip. Kinerja ini membahas keterkaitan prinsip fisika kuantum dengan perkembangan teknologi semikonduktor serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Kata kuncinya di sini fisika kuantum, semikonduktor, teknologi, ekonomi, dan industri. Di bab 1, pendahuluan, ada latar belakang, titik 1, latar belakang masalah. Perkembangan teknologi modern tidak terlepas dari peran fisika kuantum, khususnya dalam bidang semikonduktor. Perangkat elektronik seperti komputer, telepon pintar, dan sistem komunikasi digital bekerja berdasarkan prinsip kuantum pada skala mikroskopis. Kemajuan ini tidak hanya berdampak pada ilmu pengetahuan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui industri teknologi. 1.2 Permasalahan. Permasalahan yang muncul adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai peran fisika kuantum dan teknologi yang digunakan sehari-hari serta kontribusinya terhadap ekonomi. 1.3 Alternatif penyelesaian masalah. Alternatif penyelesaian dilakukan melalui kajian konsep dasar fisika kuantum dan penerapannya pada teknologi semikonduktor yang bernilai ekonomi tinggi. 1.4 Tujuan kajian. Tujuan kajian ini adalah menganalisis peran fisika kuantum dalam teknologi semikonduktor dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. 1.5 Manfaat kajian. Kajian ini dapat diharapkan meningkatkan pemahaman akademik dan kesadaran ekonomi terkait pentingnya fisika kuantum dalam industri teknologi. 1.6 SKOP kajian. Kajian dibatasi pada konsep fisika kuantum dan semikonduktor dan aplikasinya pada industri elektronik. 1.7 Implikasi kajian. Implikasi ini dapat mendorong perkembangan sumber daya manusia dan inovasi teknologi berbasis fisika kuantum. Hasil kajian dapat diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Bab 2 Teori dan aplikasi fisika kuantum dalam ekonomi. Fisika kuantum menjelaskan perilaku partikel mikroskopis seperti elektron dan foton yang tidak dapat diterangkan oleh hukum fisika klasik. Salah satu prinsip fundamental fisika kuantum adalah kuantisasi energi, yang menyatakan bahwa energi sistem mikroskopis hanya dapat diambil oleh nilai-nilai diskrit saja. Secara matematis, energi foton dinyatakan oleh persamaan Planck S sama dengan H dikali F, atau dalam bentuk frekuensi sudut S sama dengan H dikali W. Dengan H adalah konstanta Planck, F frekuensi radiasi, dan W frekuensi sudut. Persamaan ini menjadi dasar teori interaksi radiasi dengan materi. Dalam fisika zat padat, perilaku elektron pada bahan semikonduktor dijelaskan melalui teori pita energi. Elektron menempati pita valensi dan pita konduksi yang dipisahkan oleh celah pita energi atau band gap yang secara matematis dapat dituliskan sebagai E gas sama dengan EC dikali EV. Nilai band gap menentukan sifat listrik material. Secara teoritis, rekayasa band gap memungkinkan perancangan material semikonduktor dengan karakteristik listrik yang tertentu dibutuhkan industri elektronik. Selain itu, keberadaan kuantum elektron dideskripsikan oleh fungsi gelombang C dengan probabilitas keberadaan partikel diberikan oleh P sama dengan nilai mutlak C kuadrat. Fenomena kuantum elektron dijelaskan secara fundamental oleh persamaan Schrödinger tak bergantung waktu, yang menjadi inti dari mekanika kuantum tersebut, yang dimana persamaan tersebut dituliskan sebagai minus H bar kuadrat per 2M dikalikan nabla kuadrat C ditambah VC sama dengan EC. Pada persamaan ini, H bar adalah konstanta Planck reinduksi, M adalah massa partikelnya, V adalah energi potensial, dan E adalah energi total sistem tersebut. Persamaan ini menjelaskan bagaimana fungsi gelombang C berevolusi dalam ruang yang menentukan tingkat energi yang diizinkan. Kemudian dalam konteks semikonduktor, solusi persamaan Schrödinger dituliskan atau digunakan untuk menentukan tingkat energi dari elektron dalam struktur pita energi dan sumber potensial dari kuantum tersebut. Kemudian, slide 3,
Sebagai contoh penerapan persamaan Schrödinger, elektron dalam struktur sumur potensial kuantum dimodelkan sebagai partikel yang terperangkap dalam kotak satu dimensi dengan panjang sebagai L. Yang dimana persamaan Schrödinger satu dimensi itu adalah minus h bar kuadrat per 2m dikalikan dengan turunan kedua C terhadap X sama dengan AC. Yang dimana dengan kondisi batasnya C di 0 sama dengan 0 dan C di L sama dengan 0. Kemudian solusi persamaan ini menghasilkan tingkat energi diskrit yang dituliskan sebagai E sub n sama dengan n kuadrat per 8m L kuadrat dengan h dengan n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada bab 3 metodologi. Jadi metodologi yang digunakan dalam kajian ini meliputi 1. Studi literatur mengenai konsep energi dan daya listrik. 2. Pengumpulan data konsumsi listrik rumah tangga. 3. Perhitungan energi dan daya listrik berdasarkan konsep fisika. 4. Analisis perbandingan sebelum dan sesudah penerapan efisiensi energi. Saya akan membahas bab 4 analisis dan pembahasan tentang aplikasi teknologi semikonduktor. Teknologi pertama, yaitu transistor, adalah komponen utama dalam rangkaian semikonduktor dan berfungsi sebagai penguat sinyal dan saklar elektronik. Konsep fisika kuantumnya, kuantisasi energi menyatakan bahwa energi elektron tidak kontinu, melainkan berada pada tingkat energi tertentu. Elektron hanya dapat berpindah jika energi yang diterima sesuai. Rumus utamanya yaitu energi sama dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi. Yang artinya rumus ini menunjukkan bahwa energi elektron dalam perangkat semikonduktor bergantung pada frekuensi energi yang diterima. Dampak ekonominya yaitu transistor memungkinkan berkembangnya industri mikroelektronika seperti komputer, smartphone, dan peralatan digital lainnya. Yang kedua yaitu dioda dan LED. Dioda dan LED digunakan untuk mengontrol arah arus listrik dan menghasilkan cahaya. Konsep fisika kuantumnya, band gap adalah selisih energi antara pita konduksi dan pita valensi pada bahan semikonduktor. Rumus utamanya yaitu energi celah pita sama dengan energi pita konduksi dikurangi pita valensi. Yang artinya pada LED saat elektron turun dari pita konduksi ke pita valensi, selisih energi dilepaskan sebagai cahaya. Dampak ekonominya yaitu teknologi LED meningkatkan efisiensi energi dan menekan biaya produksi pencahayaan dan elektronik. Teknologi ketiga yaitu quantum well, di mana quantum well adalah struktur semikonduktor yang sangat tipis yang membatasi gerak elektron dalam satu dimensi. Konsep fisika kuantumnya yaitu elektron di dalam quantum well dijelaskan oleh persamaan Schrödinger yang menentukan tingkat energi yang diizinkan. Rumus utamanya, energi tingkat ke n sama dengan n kuadrat kali konstanta Planck kuadrat dibagi 8 kali massa partikel dan panjang kuadrat. Dimana artinya energi elektron menjadi diskrit bukan kontinu akibat pembatasan ruang. Dampak ekonominya yaitu quantum well digunakan dalam chip modern, laser semikonduktor, dan teknologi komunikasi optik. Untuk teknologi terakhir ada IC dan prosesor. IC dan prosesor merupakan kumpulan transistor dalam skala nano yang memproses data. Konsep fisika kuantumnya yaitu perilaku elektron kuantum seperti tunneling dan probabilitas keberadaan elektron menjadi penting pada skala kecil. Rumus utamanya ada modulus kuadrat fungsi gelombang. Di mana artinya peluang menemukan elektron di suatu posisi tertentu bukan posisi pasti. Dampak ekonominya yaitu perkembangan IC dan prosesor mendorong pertumbuhan ekonomi digital seperti AI, internet, dan industri teknologi. Jadi tabel tersebut menunjukkan bahwa konsep fisika kuantum secara langsung menjadi dasar teknologi semikonduktor yang kemudian berdampak besar pada perkembangan ekonomi modern. Selanjutnya, pembahasan ilmiah ekonomis. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa setiap konsep dasar fisika kuantum memiliki implikasi langsung terhadap pengembangan teknologi strategis. Secara teoritis, penguasaan konsep kuantum memungkinkan pengendalian sifat elektronik material pada skala atomik. Secara ekonomis, teknologi berbasis fisika kuantum berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi produksi, penurunan biaya operasional jangka panjang, serta peningkatan nilai tambah produk. Oleh karena itu, fisika kuantum berperan tidak hanya sebagai landasan teoritis ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai penggerak utama ekonomi berbasis pengetahuan yang berkelanjutan. Selanjutnya bab 5 penutup. Pada bagian penutup ini dapat kita simpulkan bahwa konsep fisika itu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik. Penerapan prinsip fisika yang tepat tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi berupa penghematan biaya energi. Nah, oleh karena itu masyarakat itu disarankan untuk menggunakan peralatan listrik yang hemat energi sebagai upaya untuk menekankan pengeluaran dan mendukung penggunaan energi yang lebih efisien. Sebagai rekomendasi, diperlukan kajian lanjutan untuk membahas efisiensi energi pada sektor industri skala besar, sehingga penerapan prinsip fisika dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi pembangunan dan keberlanjutan energi di masa depan. Selanjutnya, referensi. Nah, berikut merupakan beberapa sumber yang kami gunakan. 5 contoh soal yang kami ambil. Yang pertama yaitu jelaskan hubungan antara efek tunneling kuantum dan perkembangan teknologi perangkat semikonduktor modern. Jawabannya yaitu efek tunneling kuantum memungkinkan partikel seperti elektron menembus penghalang potensial meskipun energinya lebih kecil dari tinggi penghalang tersebut. Fenomena ini dimanfaatkan dalam perangkat semikonduktor modern seperti dioda tunneling.
transistor efek medan skala nano, dan memori flash. Pada skala nanometer, efek tunneling menjadi signifikan dan justru digunakan untuk meningkatkan kecepatan serta efisiensi perangkat elektronik, sehingga mendorong perkembangan teknologi mikroelektronik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Untuk pertanyaan kedua, di sini saya akan bacakan. Jelaskan peran fisika kuantum dalam menjelaskan sifat kelistrikan material semikonduktor. Jawabannya, fisika kuantum berperan fundamental dalam menjelaskan perilaku elektron pada material semikonduktor melalui konsep tingkat energi diskrit dan pita energi atau energi band. Teori mekanika kuantum menjelaskan keberadaan pita valensi dan pita konduksi yang dipisahkan oleh celah energi atau band gap. Elektron hanya dapat berpindah dari pita valensi ke pita konduksi jika memperoleh energi yang cukup, misalnya dari panas atau medan listrik. Fenomena ini tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik, sehingga fisika kuantum menjadi dasar teoritis bagi pemahaman konduktivitas listrik semikonduktor. Bahasan soal nomor 3. Pada saat ini diberikan soal, sebuah semikonduktor memiliki energi gap sebesar Eg sama dengan 1,1 elektron volt. Hitung frekuensi minimum cahaya yang dapat menyebabkan transisi elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Yang dimana diketahui energi gap sama dengan Eg sama dengan 1,1 eV. Hubungan energi dan frekuensi yaitu E sama dengan H kali V. Yang dimana konstanta Planck H sama dengan 6,62, 6 kali 10 pangkat minus 3, 34 joules per second. Konversi satuannya 1 elektrovolt sama dengan 1,602 dikali 10 pangkat minus 19 joule. Kemudian ditanyakan frekuensi minimum dengan V minim atau V minimumnya. Penyelesaian yang pertama, ubah energi gap ke satuan joule, yang dimana Eg sama dengan 1,1 eV dikali 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule per eV atau energi volt. Yang dimana hasilnya E kali G sama dengan 1,762 dikali 10 pangkat minus 19 joule. Langkah kedua, gunakan hubungan energi dengan frekuensi, yang dimana E sama dengan H kali V, sehingga frekuensi minimum dituliskan sebagai V minimum sama dengan Eg per H. Dan untuk perhitungannya, V minimum sama dengan 1,7662 2 kali 10 pangkat minus 19 dibagi 6,62 6 kali 10 pangkat minus 34. Hasilnya diperoleh V minimumnya mendekati 2,666 kali 10 pangkat 14 Hz. Kemudian yang menghasilkan jawaban akhirnya V minimum mendekati 2,666 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, di sini untuk nomor 4 yaitu kita akan menghitung densitas keadaan elektron pada pita konduksi semikonduktor 3 dimensi. Adapun rumus yang kita gunakan yaitu 3C dikali E sama dengan 1/2 pi kuadrat dikali 2ME per H bar kuadrat pangkat 3/2 dikali akar E dikurang EC. Nah, di sini sudah kita ketahui yaitu massa efektif elektron dan juga selisih dari energi dalam satuan joule. Adapun langkah-langkah perhitungannya yaitu yang pertama, kita menghitung konstanta yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Maka didapat hasilnya yaitu 1,096 dikali 10 pangkat 37. Lalu kita pangkatkan dengan 3/2. Maka hasilnya yaitu 1,147 dikali 10 pangkat 55. Lalu selanjutnya kita cari nilai akar dari selisih energi yang telah diketahui, yaitu akar 8,01 dikali 10 pangkat minus 21. Maka hasil yang didapat yaitu 8,95 dikali 10 pangkat minus 11. Nah, yang terakhir yaitu kita kalikan semua angka tersebut yang sudah didapatkan dengan faktor 1/2 pi kuadrat. Nah, setelah dikalikan, maka kita dapat 5,2 dikali 10 pangkat 43 joule min 1 meter min 3. Yang artinya itu pada tingkat energi tersebut terdapat sekian banyak ruang ataupun keadaan yang bisa ditempati oleh elektron per satuan volume dan juga energi. Ini ada Q&A, isinya itu tentang contoh soal. Yang kelima, soalnya itu sebuah elektron dengan energi 2 elektron volt menumbuhkan penghalang potensial 3 elektron volt dan lebar 0,5 nanometer. Hitunglah perkiraan probabilitas tunneling atau T menggunakan pendekatan WKB. T hampir sama dengan IXP buka kurung minus 2 akar 2M buka kurung V0 dikurang E per H bar dikali sama A, dimana yang diketahui E sama dengan 2 elektron volt sekitar 3,204 kali 10 pangkat minus 9 joule, V0 3 elektron volt dimana 4,806 dikali 10 pangkat minus 19 joule, A 0,5 nanometer sama dengan 0,5 kali 10 pangkat minus 9 meter, M 9,11 dikali 10 pangkat min 31 kilogram, H bar sama dengan 1,055 dikali 10 pangkat min 34 joule second. Yang ditanya adalah probabilitas tunneling atau T. Penjelasannya dan penyelesaiannya seperti ini.